Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Arif Suryotomo. Dan selanjutnya, perkenalkan nama saya Nia Putri Ahmadani dengan NIM 415240100124. Lalu saya menjelaskan materi selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa sih itu media sosial. Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan penggunanya untuk membuat, berbagi, dan berinteraksi dengan konten secara online. Media sosial dapat berupa situs web atau aplikasi yang dirancang untuk membagikan teks, gambar, video, dan jenis konten lainnya. Ada juga fungsi diantaranya adalah sarana komunikasi dan pemasaran, membangun komunitas, memfasilitasi kampanye pemasaran, perusahaan, sumber untuk berinteraksi dengan pelanggan, mendapatkan umpan balik pelanggan, dan memperluas visibilitas perusahaan. Ada resiko tersendiri di baliknya, yaitu adalah phishing. Apa sih itu phishing? Phishing adalah kejahatan siber yang dilakukan untuk mencuri data pribadi dan sensitif seseorang melalui pengelabuhan dan penipuan. Data yang diincar bisa berupa data pribadi, data akun, data finansial, data perusahaan, dan data kesehatan. Pelaku phishing akan menyamar sebagai pihak atau institusi yang berwenang seperti perusahaan, organisasi, atau individu yang terpercaya. Mereka akan membuat email atau website palsu yang tampak meyakinkan untuk melabui korban. Sejarah phishing sendiri terdapat beberapa periode, yaitu awal 1990. Peretas menyamar sebagai karyawan AOL untuk mencuri data sandi pengguna dan membajak akun mereka. Awal 2000-an, serangan phishing beralih ke sistem keuangan, perbankan, dan platform media sosial. 2003, serangan phishing pertama yang menargetkan bank. 2004, phishing menjadi bisnis yang menguntungkan dan diakui sebagai bagian dari pasar gelap. 2011, kampanye phishing disponsori negara. Dan 2013, pelanggaran data target yang besar-besaran. 2016, upaya penipuan politik tingkat tinggi. 2017, penipuan yang menyebabkan lebih dari 100 juta dolar disalahgunakan oleh raksasa dari teknologi seperti Google dan Facebook. Istilah phishing sendiri tercatat pertama kali pada 2 Januari 1906 di Newsgroup Usenet yang disebut AOL. Istilah ini karena konotasinya dengan phishing yang artinya memancing. Berikut ini adalah cara-cara menghindari phishing. Yang pertama, hati-hati saat berbagi informasi. Selalu kurangi berbagi informasi tentang kehidupan personal. Nah, yang kedua, ikuti info terbaru tentang phishing. Literasi perihal phishing juga ditingkatkan. Teknik phishing selalu berubah seiring berkembangnya zaman. Oleh karena itu, diusahakan untuk kalian pengguna sosial media mengikuti informasi dan berita tentang phishing yang terupdate. Yang ketiga, jangan klik link sembarangan. Hati-hati bila mendapatkan link. Jika mengekliknya begitu saja, arahkan kursor kalian ke link tersebut untuk mengetahui alamat lengkapnya. Cek website resminya apakah benar atau perusahaan tersebut menggunakan email yang sama. Contohnya, link sembarangan itu biasanya belakangnya Excel, dan MSI. Yang keempat, gunakan software resmi. Stop menggunakan software bajakan. Software bajakan terlihat menggiurkan, namun kalian harus menghindarinya. Hanya gunakan software yang kalian download dari website resminya. Yang kelima, tingkatkan keamanan perangkat. Pastikan kalian menggunakan versi operating system terbaru. Mengaktifkan two-factor authentication 2FA, memasang antivirus, hingga pemakaian layanan filter email. Yang keenam, perhatikan pengirim email. Tips menghindari phishing terakhir yakni mulailah baca baik-baik siapa pengirim email tersebut. Mengekliknya, perhatikan nama lengkap dan alamat domainnya. Kemudian lakukan juga cross-check dengan email tersebut. Jika Anda terkena phishing, berikut adalah beberapa langkah yang dapat membantu Anda mengatasi situasi tersebut untuk melindungi informasi pribadi Anda sendiri. Yang pertama adalah segera melakukan ubah kata sandi, yaitu jika Anda merasa akun Anda telah terkena phishing, misalnya seperti akun email atau medsos. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah segera merubah kata sandi atau password akun tersebut. Jadi pastikan kata sandi yang baru itu lebih kuat dan tidak mudah ditebak, serta tidak digunakan di tempat lain. Lalu berikut ada tipsnya juga nih, yaitu gunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka atau simbol agar lebih susah ditebak.
Yang kedua ada jangan gunakan kata sandi, kata atau informasi pribadi yang mudah ditebak, misalnya seperti nama, tanggal lahir, dan lain-lain. Lalu berikutnya juga ada pertimbangkan untuk menggunakan password manager untuk mengelola kata sandi yang lebih kuat pastinya. Lalu ada yang kedua, yaitu periksa aktivitas akun Anda. Setelah mengubah kata sandi, cek aktivitas terbaru di akun yang terpengaruh. Misalnya seperti barusan saya katakan, yaitu email dan medsos. Perhatikan juga apakah ada aktivitas yang tidak dikenal seperti pesan yang dikirim tanpa sepengetahuan Anda atau transaksi yang lebih mencurigakan. Lalu ada apa aja yang perlu dicari? Yang pertama itu aktivitas login dari perangkat atau lokasi yang tidak Anda kenali. Yang kedua ada pesan atau email yang dikirim tanpa izin Anda. Yang ketiga itu ada transaksi atau pembelian yang tidak Anda lakukan. Lalu berikutnya yang ketiga ada hubungi penyedia layanan. Jika phishing terjadi pada layanan tertentu, misalnya seperti email, bank, atau media sosial, segera hubungi penyedia layanan tersebut. Jadi mereka dapat membantu Anda gitu, mengamankan akun Anda lebih lanjut dan memberi saran mengenai langkah-langkah pengamanan yang perlu diambil. Contoh tindakan yang bisa dilakukan adalah memberitahukan layanan email atau medsos tentang email phishing yang diterima. Atau yang kedua, jika rekening bank Anda terpengaruh, segera hubungi bank dan minta untuk memblokir transaksi atau melaporkan penyalahgunaan. Berikutnya yang keempat ada periksa perangkat Anda untuk malware. Jika mengklik tautan atau mengunduh lampiran dari phishing, Anda kemungkinan perangkat Anda terinfeksi malware atau virus. Gunakan perangkat lunak, antivirus, atau anti malware untuk memindai perangkat Anda dan menghapus potensi ancaman. Langkah-langkah yang perlu Anda ambil adalah yang pertama, jalankan pemindaian dengan antivirus terbaru. Lalu ada pastikan perangkat Anda memiliki pembaruan sistem terbaru. Lalu yang ketiga ada pertimbangkan untuk melakukan pemulihan sistem jika perangkat sudah terinfeksi parah atau tidak bisa dipulihkan. Lalu yang kelima, waspadai phishing di masa depan. Phishing dapat terjadi lagi, jadi penting untuk waspada di masa depan. Berikut beberapa tips untuk menghindari phishing. Yang pertama, jangan klik link atau buka lampiran dari email yang mencurigakan. Atau kita bisa bilang yaitu verifikasi pengirimnya terlebih dahulu sebelum kita buka linknya. Yang kedua, periksa URL dengan cermat. Pastikan URL situs web adalah situs resmi yang sah dan tidak ada kesalahan ejaan atau perubahan kecil yang mencurigakan. Yang ketiga, gunakan autentikasi 2 faktor. Aktifkan 2FA di akun penting Anda untuk menambah lapisan perlindungan. Yang terakhir ada perhatikan permintaan informasi pribadi. Jangan pernah memberikan informasi pribadi seperti nomor kartu kredit atau kata sandi melalui email atau pesan yang tidak diminta. Yang keenam adalah laporkan phishing. Laporkan insiden ini kepada pihak berwenang atau platform yang digunakan. Ini bisa membantu mereka melacak dan menghentikan praktek phishing lebih lanjut. Contoh pelaporan. Yang pertama, email phishing. Laporkan kepada penyedia layanan email, misalnya seperti Gmail, Yahoo, atau Outlook. Yang kedua ada phishing bank, itu laporkan kepada bank atau lembaga keuangan terkait. Yang ketiga ada phishing media sosial, laporkan kepada platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Yang terakhir ada jaga keamanan jangka panjang, yaitu dengan cara terus meningkatkan kesadaran Anda tentang phishing dengan mengikuti informasi keamanan terbaru dan mendidik diri Anda secara orang lain tentang cara melindungi diri dari serangan tersebut. Dengan mengikuti langkah-langkah yang saya sebutkan barusan, itu juga bisa dapat mengurangi resiko kerugian akibat phishing dan mengamankan akun yang pribadi Anda. Ya, terima kasih.